Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita sehati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan menyampaikan pesan-Mu untuk kami semua, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan dalam perjalanan hidup kami ke depan ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya, kami siap untuk mempercayainya, dan kami siap untuk melakukan serta diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sepakat sama-sama katakan amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita melalui 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu, tema besar kita pada malam hari ini adalah masa sukar. Masa sukar. Katakan sama-sama, masa sukar. Kita merasakan belakangan ini bukan saja kita dalam kelompok kecil ini, dalam komunitas yang kecil ini, tetapi seluruh dunia merasakan kesukaran yang ada. Mereka yang sudah keluar negeri tidak bisa kembali lagi. Mereka yang mau berangkat, mereka harus menangguhkan waktunya. Mereka yang berjualan, baik di mall, baik di pasar, dimanapun, mengalami penurunan omsetnya. Kemarin saya ketemu dengan seorang, dia sampaikan keluhannya, keprihatinannya, bahwa omsetnya tinggal 30%. Bukankah ini menunjukkan bahwa kesukaran telah dialami? Orang-orang yang mau keluar, mereka membutuhkan perlengkapan. Hampir semua sekarang orang butuh sabun pencuci tangan, masker, orang butuh vitamin E, vitamin C, dan lain sebagainya untuk menjaga stamina, untuk menjaga kondisinya supaya tetap fit, sehingga COVID-19 tidak mampu menembus kesehatannya dan akan tetap sehat. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan kesukaran juga dialami oleh para medis, para dokter. Bahkan ada 3 dokter yang kita tahu kemarin mereka dipanggil Tuhan karena mereka berjuang untuk melaksanakan tanggung jawab yang kemanusiaan yang mereka harus kerjakan. Bahkan mereka tidak sempat pulang, ada tidak sempat makan. Mereka harus ke toilet tetapi harus tahan. Kesukaran dialami oleh banyak pihak. Anak-anak yang biasanya bisa berkumpul bermain dengan anak-anak yang lain, teman-temannya tidak bisa lagi karena harus di rumah. Stay at home, semua harus tinggal di rumah. Keluar kalau perlu, kalau penting. Jadi pertama yang dialami manusia adalah kesukaran. Yang kedua, manusia mencintai dirinya sendiri alias egois. Kalau yang pertama berbicara tentang kesukaran, yang kedua bicara tentang keegoisan manusia. Manusia menjadi egois. Kenapa egois? Saya bilang beberapa waktu lalu ketika baru-baru terjadi mendengar berita tentang COVID-19, orang-orang berburu memborong sembako, memborong beraneka macam kebutuhan pokok.
tidak memikirkan yang lain. Bahkan yang sekarang ini baru kemarin saya mau beli sabun untuk cuci tangan, kemudian mau beli masker, mau beli vitamin, rupanya semua sudah tidak ada barangnya. Kemana barang-barang ini yang dibutuhkan manusia, dibutuhkan masyarakat di negeri kita? Ternyata sudah ada aksi borong. Mereka tidak memikirkan orang lain, selain memikirkan dirinya sendiri. Tuhan mengajar kepada kita, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di manakah kasih kita terhadap sesama? Manusia tidak peduli dengan manusia yang lain, mau hidup sendiri, mau menang sendiri. Ingat bahwa kita ini makhluk sosial, kita membutuhkan satu dengan yang lain, dan kita harus mentaati apa yang Tuhan telah firmankan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mesti peduli dengan orang lain. Jangan hanya mempedulikan diri sendiri, keluarga sendiri, sementara kita menutup diri, tidak mau tahu dengan orang lain. Yang ketiga, manusia menjadi hamba uang. Manusia menjadi hamba uang. Belakangan ini kita sudah melihat orang diperbudak oleh uang. Mereka berpikir bahwa dengan uangnya yang begitu banyak, mereka bisa menyelamatkan diri. Saya masih ingat betul bahwa uang itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Ketika terjadi gempa di Jogja, orang tua saya juga jadi korban. Lalu hari Minggu saya berangkat, sampai di sana sudah malam. Tidak ada warung yang buka. Dalam radius sekitar 15 kilo, kita tidak menemukan warung. Kita masuk kelaparan dari Surabaya ke Jogja. Saya tidak sempat makan di jalan, dan di perjalanan terus hujan. Waktu itu saya bawa uang, tetapi uang ini tidak bisa untuk beli apa-apa, karena tidak ada orang yang berjual beli makanan, minuman. Sehingga saya harus bertahan, dan kemudian bertahan menahan kehausan dan kelaparan. Dan setelah itu saya harus keluar jauh. Setelah 15 kilo saya baru mendapatkan ada orang-orang yang menjual makanan, dan kemudian saya beli di situ, makan, dan saya bawa pulang. Ada kalanya memang kita membutuhkan uang, tetapi uang bukan satu-satunya yang bisa menolong kita. Keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Sekarang yang diperlukan lagi, hampir setiap orang memerlukan kesehatan. Mereka memerlukan untuk bisa tetap hidup. Mereka takut kalau harus terserang virus dan menjadi korban virus corona. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memahami akan apa yang terjadi di akhir-akhir ini. Jangan menjadi orang yang egois, jangan menjadi hamba uang, jangan juga kita larut di dalam ketakutan. Takut boleh, tetapi jangan sampai kita ketakutan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Berkati kami umat-Mu, lindungi kami semua. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari kecelakaan mara bahaya, jauhkan dari keserakahan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, dan kita akan terus berjalan bersama Tuhan.